Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, marilah anak-anak, sebelum kita belajar, kita baca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 2. Silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Kita mulai ya anak-anak. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama. Ketika musyawarah, tidak boleh memaksakan kehendak. Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Amati gambar burung Garuda berikut. Kepala banteng melambangkan sila keempat dari Pancasila. Nah, lambangnya yang ini ya, kepala banteng. Tahukah kamu apa bunyi sila dari Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng? Nah, sila keempat Pancasila lambangnya kepala banteng. Bunyinya bagaimana? Anak-anak sudah hafal kan? Nah, bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sekarang anak-anak perhatikan ya. Pengamalan sila keempat Pancasila adalah musyawarah. Musyawarah adalah mengambil keputusan bersama. Anak-anak silakan menggarisbawahi yang ini. Musyawarah adalah mengambil keputusan bersama. Musyawarah dapat dilakukan di rumah atau di sekolah. Seperti cerita berikut, simaklah baik-baik. Murid-murid bermusyawarah untuk menentukan tempat tujuan karya wisata. Windy adalah ketua kelas. Windy memimpin teman-temannya bermusyawarah. Setiap murid memberikan usulan tempat yang diinginkan. Setelah diadakan diskusi, akhirnya diputuskan karya wisata ke Taman Mini Indonesia Indah. Walaupun ketua kelas, Windy tidak boleh menentukan sendiri tempat tujuan karya wisata. Nah, sekarang kita akan memberi tanda centang untuk pengamalan sila keempat Pancasila dan tanda silang untuk yang bukan pengamalan sila keempat Pancasila. A. Aku melaksanakan hasil musyawarah dengan senang hati. Nah, betul atau tidak anak-anak? Nah, yang A ini kita harus melaksanakan hasil musyawarah dengan senang hati. Ini berarti betul ya, kita centang. Kemudian yang B.
Aku merasa kesal bila pendapatku tidak dipilih dalam musyawarah. Nah, ini pernyataan yang salah, berarti kita silang. Kalau dalam musyawarah tidak boleh kita marah, misalnya pendapat kita tidak dipakai, ya. Kita harus tetap berlapang dada. Kemudian yang C, aku marah bila tidak terpilih menjadi ketua kelompok. Ini juga sikap yang salah, disilang. D, aku ingin agar semua teman senang dengan hasil musyawarah. Nah, ini harapan kita ya. Harapan kita kalau semua yang ikut bermusyawarah bisa merasakan senang. Ya, berarti ini diperbolehkan, kita centang. Aku malas ikut bermusyawarah dengan teman-teman. Nah, ini tidak boleh. Kalau ada keputusan yang harus kita ambil bersama-sama, maka harus mau bermusyawarah. Jangan kita ambil sendiri karena merupakan kepentingan bersama. Oke, sudah ya anak-anak ya. Sekarang kita akan mengerjakan soal di bawahnya. Bagaimana sikapmu? Ino tidak terpilih menjadi ketua kelas. Ino berjanji akan selalu membantu ketua kelas terpilih. Apakah sikap Ino sesuai dengan sila keempat Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Nah, Ino tidak terpilih menjadi ketua kelas. Tapi Ino berjanji akan membantu ketua kelas yang terpilih. Berarti sikap Ino sesuai tidak dengan sila keempat Pancasila? Jawabannya sesuai. Tulis ya di sini sesuai. Nah, jelaskan jawabanmu. Sesuai karena Ino bersikap lapang dada. Sesuai karena Ino bersikap lapang dada. Silakan menulis di sini. Sekarang gambar yang kedua. Aldi marah karena teman-teman tidak memilih keinginannya. Apakah sikap Aldi sesuai dengan sila keempat Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Sesuai tidak ya marah-marah seperti ini? Karena teman-temannya tidak memilih apa keinginan Aldi. Jawabannya tidak sesuai. Karena Aldi memaksakan kehendak. Tidak sesuai karena Aldi memaksakan kehendak. Oke, kalau sudah, sekarang halaman 140. Bu Ranum akan membacakan teks ini, kalian menyimak dan membaca dalam hati. Taman Mini Indonesia indah. Pagi ini murid-murid senang. Mereka bernyanyi di atas bus. Mereka akan mengunjungi Taman Mini Indonesia indah. Tidak terasa bus telah sampai di Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah disingkat TMII. TMII adalah sebuah kompleks di Jakarta Timur yang berisi miniatur dari rumah adat
serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan didampingi guru, murid-murid mengunjungi berbagai anjungan di tempat itu. Saat ini, murid-murid sedang mengunjungi Anjungan Sumatera Utara. Anjungan Sumatera Utara berupa bangunan rumah adat dari Sumatera Utara. Bangunan tersebut berfungsi sebagai museum. Nah, ini anak-anak sedang berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Di sana ada banyak anjungan. Anjungan itu berisi rumah adat dari daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan di bawahnya. Nomor 1. Kemanakah murid-murid berkarya wisata? Ke Taman Mini Indonesia Indah. Atau kalian bisa menyingkat TMII. Silakan ditulis di sini. TMII. Nomor 2, siapa yang mendampingi murid-murid di sana? Nah, ini ya, dengan didampingi guru. Nah, berarti yang mendampingi siapa? Guru. Silakan menulis guru. Nomor 3, di mana letak TMII? Nah, ini ya. TMII adalah sebuah kompleks di Jakarta Timur. Berarti jawabannya ini, Jakarta Timur. Silakan menulis. Nomor 4. Apa saja yang terdapat di TMII? Nah, ini ya. Miniatur, rumah adat, serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Jawabannya ini, miniatur rumah adat, serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan halaman 141. Karya wisata ke Taman Mini Indonesia Indah berakhir. Ino dan teman-teman kembali ke sekolah. Ino terkesan dengan kunjungan ke TMII. Ino pun membuat puisi. Di dalam bus, Ino membacakan puisi yang dibuat. Teman-teman asyik mendengar Ino membaca puisi. Ino membaca puisi dengan intonasi suara, mimik wajah, serta gerakan tubuh yang sesuai. Sekarang kita baca sama-sama ya puisi ini. Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah. Tempat aku belajar. Seluruh Indonesia ku jelajahi. Aku mengenal Indonesia di TMII. Beragam seni dan budaya aku nikmati. Semua lengkap tersaji. Taman Mini Indonesia Indah. Berkunjung sehari tiada cukup. Aku akan ajak ayah dan ibu. Akan kujelajahi kembali hingga aku puas. Nah, begitu ya cara membaca puisi yang baik. Sekarang halaman 142. Saat mengunjungi Anjungan Sumatera Utara, Ino dan teman-teman melihat gambar permainan lompat batu. Nah, seperti ini gambarnya. Permainan ini merupakan tradisi dari
Kepulauan Nias di Sumatera Utara. Ini adalah tradisi dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Nah, sekarang yang bagian ayo berolahraga, kalian nanti bisa mempelajari sendiri atau bersama videonya Bu Salma ya. Kita cuma akan mengenal saja. Anak-anak ingat-ingat yang seperti ini adalah gambar gerakan melompat dan mendarat. Kemudian ini juga gerakan melompat tapi menggunakan rintangan. Rintangannya terbuat dari balok. Atau ini bisa dipakai juga kardus ya. Kemudian kalau ini melompat menggunakan rintangan bangku kayu. Nah, sekarang anak-anak lihat ini adalah gambar anak menari tarian tradisional. Saat berada di Anjungan, Sumatera Utara, murid-murid melihat penari sedang melakukan atraksi. Nah, ini adalah tarian khas dari Sumatera Utara. Nah, baik anak-anak, kiranya materi tematik hari ini cukup sampai di sini. Yuk kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Buranum berpesan untuk setiap hari melakukan pembiasaan sholat 5 waktu, sholat duha, hafalan. Nah, untuk minggu ini hafalannya Al-Buruj ayat 1 sampai 10. Nanti link videonya untuk membantu kalian menghafalkan Al-Buruj 1 sampai 10 Buranum share di WA, di grup WA ya, nanti tolong disimak. Baik anak-anak, jangan lupa menjaga kesehatan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.